kita. Ya, biasa kalau kemisan soalnya mudah-mudahan selalu istiqomah kira-kira begitu. Mohon doanya kepada semua. Langsung saja barangkali saya panggil yang terhormat Bapak Sekda, Bapak Widodo Djoko. Enggak Pak, beri aplaus dulu untuk Pak Sekda. Yang kedua, kami juga mohon untuk ke depan Bapak Huzaini atau yang sering kita panggil sebagai Mas Dini Bayat. Tepuk tangan dulu untuk Mas Dini. Yang terakhir, bos saya di kampus IPN, salah satu bos saya di kampus IPN, wakil rektor 1 IPN, akademisi kita Pak Dr. Saifuddin MA. Monggo Pak, tepuk tangan untuk beliau. Teman-teman Nyong Kopi meyakini betul bahwa suatu daerah akan maju kalau ada ruang dialektikanya atau ruang diskusinya lebih hidup, kira-kira begitu. Sehingga kami berikhtiar sering setiap hari Kamis, kemarin ada bukan carut marut sebetulnya, benang merah bansos, kira-kira begitu, dan sudah kita laksanakan. Warga memandang Kabupaten Tegal, terus ada persekat juga kemarin ngomong soal itu, dan alhamdulillah siang hari ini kita spesial karena instrumen dari diskusi ini menarik, ada eksekutif, ada legislatif, kemudian juga ada akademisi, dan alhamdulillah kita banyak dihadiri oleh beberapa tokoh di Kabupaten Tegal, termasuk ada Pak Haji Fatudin, Ketua Kadin. Aplaus dulu untuk di tengah kesibukan beliau semua ini kemudian bisa hadir di tengah-tengah kita untuk menghadiri acara kemisan. Saya mulai dari Mas Dini. Mas, ini akan memaparkan banyak hal tentang soal awal bagaimana 4-5 bulan ini kita ditempa soal COVID, Mas ya. Bukan hanya di Indonesia, tadi apa katakan Mas Fatur, tapi di belahan dunia, bahkan kemudian terdampak di Tegal, kira-kira begitu. Nah, bagaimana COVID ini kemudian direspon oleh pemerintah daerah agar kemudian apa yang sudah dijalankan itu tadi, visi-misi bupati sebagai ruang pegangan untuk pelaksanaan itu selama 5 tahun, kemudian ada terdampak begini. Nah, kira-kira sebagai orang yang punya satu amanat rakyat, kira-kira begitu, Mas ini mewakili dari berapa ribu Mas di dapilnya Mas? Oh iya, sekitar 14.000, dan dilantik juga menjadi wakil ketua komisi. Artinya bahwa kalau ngomong soal wakil rakyat, maka kemudian kita bisa melihat Mas Jadi. Kira-kira Mas, apa yang kemudian menjadi satu respon terbaiknya, kira-kira begitu? Karena saya yakin
bahwa semua pemerintah daerah merespon ini sungguh-sungguh. Nah, kita pengen bahwa respon terbaik pemerintah daerah ngomong soal bagaimana apa yang dikatakan bahwa yang sudah direncanakan selama 5 tahun dan ini terjadi begini yang unpredictable, ada sesuatu yang tidak bisa kita prediksi lah kira-kira begitu, sehingga perlu respon terbaik untuk menangani ini. Itu Mas, monggo Mas, dari sisi legislatif kira-kira respon terbaik dari dari penanganan COVID-19 ini seperti apa sehingga kemudian pemerintah Kabupaten Tegal tetap berjalan dengan kondusif, rakyat juga tetap kemudian bisa merasakan kehadirannya dan sebagainya. Monggo Mas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, menjelang sore Pak Sekda, Pak Syafuddin dan rekan-rekan Audem semua. Jadi kaitan dengan situasi pandemi di 5 bulan ke belakang, selain bencana pandemi COVID, kalau kita sebagai legislator, sebagai anggota DPRD, bencana yang kedua yaitu istilahnya bencana yang keluar itu adalah keluarnya Perpu 1 2020 yang sekarang sudah diundangkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 kaitan dengan penanggulangan COVID-19. Kenapa? Karena di situ yang jelas menghilangkan fungsi kami, fungsi anggota DPRD, yaitu fungsi penganggaran. Jadi berkaitan dengan penganggaran itu, penanggulangan COVID itu lepas dari penganggaran DPRD. Lah itu bencana bagi kami karena situasinya keluarnya Perpu itu yang namanya eksekutif menganggarkan dewek, mengerjakan dewek tanpa melalui proses pembahasan di DPRD. Sehingga bagi kami kesulitan dalam pengawasan pada saat penganggarannya. Karena jelas dalam Perpu itu memang mengesampingkan yang jelas-jelas fungsi kami, yaitu fungsi satu adalah fungsi penganggaran, yang kedua legislasi, yang ketiga adalah controlling. Ini kita hilang di satu fungsi, yaitu fungsi penganggaran. Disitulah yang namanya bencana, bencana bagi kami atau bencana semuanya, karena penganggaran karena ini ada ketidaksiapan. Memang bencana, benar bencana. Suatu daerah Indonesia, mungkin sedunia juga, mengatasi COVID ini, ya ada yang percaya, ada yang tidak. Ini kita pun sudah terbentuklah image kita oleh para YouTube kegiatan di Wuhan, bagaimana ketakutan itu yang membuat kita pun ya tidak banyak bisa bergerak, juga ada rasa ketakutan di situ. Apalagi kaitan dengan serta-merta kemarin penganggaran bansosnya, penganggaran di kesehatannya, itulah kita tidak masuk dalam proses penganggarannya. Itu seperti itu. Nah, terus yang ini kan berarti terjadi masalah, Mas. Apa yang kemudian DPR lakukan untuk kemudian memberikan satu solusi yang itu? Artinya ada kekosongan peran penganggaran yang kemudian muncul, dan kira-kira untuk kemudian sampai kepada stabilitas itu menurut dari kacamata legislatif kira-kira bagaimana, Mas? Artinya bahwa ketika sudah terjadi begini ini apa yang terus harus dilakukan, dan COVID ini kan pasti akan melakukan satu pemulihan. Nah, pemulihan itu yang bagaimana kira-kira? Kita kembali ke eksekutif karena penganggaran kaitan dengan COVID ini menjadi wewenang eksekutif. Jadi kita lihat di sini yang mau kita kejar itu apa? Eksekutifnya. Apakah ekonomi dulu
atau kesehatan dulu. Nah inilah kalau bagi kita pengen yang kita kejar karena situasi seperti ini, dan selama 5 bulan kita sudah hafal. Malah Pak Presiden juga mengajar kita harus berteman, berdampingan dengan corona. Ini kan bagaimanapun ya kita harus siap. Cuma di pemerintahan kita di Kabupaten Tegal ini, kita mau arah kejarnya mana? Kesehatan dulu kah atau ekonomi dulu kah? Kalau melihat penganggaran di tahun 2020, memang ini aja juga ada suatu surat bersama menteri, 3 menteri itu berkaitan dengan pemotongan refocusing. Ini penganggaran 50% kegiatan belanja modal itu digunakan untuk penanggulangan COVID. Walaupun dana cadangan ini tidak serta-merta dipakai semua, karena kita berharap juga kepada Pak Sekda mengolah, jangan terlalu banyak mengeluarkan anggaran ini, karena tadi kalau kami DPRD menginginkan ekonomi berjalan bareng lah dengan kesehatan. Masyarakat masyarakat mana sekarang bolak-balik, Pak Sekda dari Eskuti itu bolak-balik ke pasar, hampir pasar itu dikasih masker, besoknya nggak dipakai. Sudah berapa kali lah pasar dibagi-bagi masker, masyarakat juga break apa gimana ya? Ini cuek-cuek saja. Termasuk berkaitan dengan ya kita semua lah. Di sini ada yang percaya ini COVID ada apa tidak. Itu situasinya termasuk di legislasi juga perdebatan. Ada yang ketakutan, ada yang enggak, termasuk di eksekutif juga. Kita bisa menghitung dengan jari bagaimana orang yang melakukan protokol kesehatan dengan benar-benar. Bagaimana masyarakat dikasih di peluang, walaupun kita begitu, ini COVID itu kan dampaknya bermacam-macam. Yang jelas kaitan dengan dampak ini semua berdampak. Begitu kita longgarkan hajatan, yang harusnya dibatasi, sekarang sudah ada originalnya karena dari kesenian juga menginginkan ekonominya jalan. Jadi kita di DPRD itu, keinginan kita adalah berjalan bareng lah ekonomi dengan kesehatan. Berharap dengan Pak Sekda, dengan Pak Bupati itu menjalankan beriringan. Karena selain dari pendapatan kita pun, dana transfer dari pusat pun dikurangi untuk anggaran COVID-19 ini. Jadinya seperti itu. Oke. Dan Mas Jenny memastikan nanti ada situasi di mana kita akan kondusif gitu Mas ya? Mudah-mudahan begitu Mas ya? Tadi kita memang harus bersiap berdampingan dengan corona. Oke. Berdampingan dengan corona dan berdamai dengan corona kira-kira. Nah, dan tentunya harus sesuai dengan basis protokol yang ada kira-kira. Saya nanti biar ngalir saya ke Pak Sekda, Pak. Kira-kira tadi apa yang dikatakan Mas Fatul sebagai owner kopi tadi, bahwa terjadinya COVID-19 ini artinya bahasa kasar itu meluluh lantakan perencanaan yang ada kira-kira begitu, unpredictable, dan kita nggak nyangka-nyangka bahwa apa yang sudah direncanakan dan ada junjungannya kira-kira begitu. 9 program visi misi bupati yang diinterpretasikan di RPJMD dan sebagainya. Nah kira-kira Pak, untuk kemudian melakukan satu tadi respon terbaik dan pilihan terbaik untuk tetap berjalan, visi misi bupati tetap berjalan, tapi juga COVID tertangani. Nah kira-kira bagaimana ini Pak? Karena ini masyarakat juga tahu lah, itu bagian dari infrastruktur carut marut misalnya begitu, bukan begitu, atau bagian dari pembangunan sumber daya manusia kemudian tidak terrealisasi. Nah, respon terbaik atau pilihan dan ikhtiar terbaik dari pemerintah daerah sebagai eksekutif tadi, apa yang dikatakan bahwa ini terus kita galakkan karena ini belum begitu kondusif, sehingga
masyarakat juga perlu tahu bagaimana, dan nanti akan kemudian bisa butuh masukan dari masyarakat. Respon terbaik itu bagaimana Pak untuk supaya tetap berjalannya RPJMD terrealisasinya dan sebagainya. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati moderator, yang saya hormati para teman-teman diskusi, yang saya hormati para narasumber. Terima kasih atas kesempatan ini. Kami sangat senang bersama-sama diskusi untuk bisa memberikan masukan, pantikan dari teman-teman semua. Jadi kita bicara tadi pertama dikatakan visi misi apakah akan berantakan. Saya jawab insya Allah tidak. Tuhan masih bersama kita. Karena apa? Karena memang dengan adanya pandemi Corona COVID-19 ini memang harus kita merubah cara pandang kita dan reaksi cepat dari kita semua, terutama adalah bagaimana tadi disampaikan adalah gerak cepatnya. Saya mengatakan bahwa dalam 2 kuartal ini ke depan, bahkan 2021 ini kita katakan adalah manajemen krisis. Sedangkan RPJMD adalah sampai 2024. Harapannya adalah dalam manajemen krisis ini kita menuju ke arah prioritas. Yang pertama adalah prioritas permasalahan tentang COVID-19. Kedua, permasalahan perekonomian. Ini dua-duanya ini sudah dikatakan secara tagline yang untuk masyarakat adalah produktif dan sehat aman. Ini. Jadi berdampingan. Maka kalau pada saat RPJMD itu disusun, penularan penyakit itu tersendiri, bahkan masuk dalam program. Kemudian yang kedua, tentang ekonomi juga tersendiri. Ini harus kawin. Perspektif ekonomi dan perspektif penyakit COVID-19 ini kawin. Artinya apa? Program itu bersublimasi, melebur. Contoh, OPD teknis, pelaksana teknis di dalam melaksanakan pelayanan publik, dalam melaksanakan pertumbuhan ekonomi, dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan pelayanan pada masyarakat, ini harus mengandung unsur Z, COVID, protokol, apapun, termasuk penanganan COVID-19. Inilah yang disebut nanti tatanan baru. Suka tidak suka, mau tidak mau, tatanan baru kita semua ini diperingatkan oleh COVID-19 sedunia. Nah, sehingga bagaimana dengan visi misi, apakah ini akan berantakan? Tidak. Penganggaran perubahan 2020 yang kemarin kita sempat bersama Dewan dibedah dengan Dewan, itu tentunya indikator kinerja dengan tadi yang saya sampaikan itu mengalami perubahan. Indikator kinerja titik awal saatnya COVID ini mengalami perubahan. Maka dalam Permendagri 90 tahun 2019 itu dibolehkan untuk bagaimana kita membuat arah kebijakan baru untuk perubahan RPJMD ke depan. Kita masih ada waktu 6 bulan ini diperbolehkan untuk merubah 2021 mana yang sudah tidak cocok dengan tatanan baru RPJMD ini. Ini sudah
sudah artinya hukum alam. Alam yang akan mengubahnya. Kalau tidak mau dirubah, maka terjadi dinosaurus. Kuat akan mati. Yang kuat walaupun kuat, dinosaurus mati. Kemungkinan ini adalah dunia yang evolusi yang keberapa ini akan terjadi. Siapa yang merasa bahwa ini saya tidak memanut dengan seperti itu, bagiannya ya lemah. Karena ini sudah mendunia. Sehingga tatanan baru arah kebijakan ini mari kita bicarakan bersama antara Dewan sebagai wakil rakyat dengan eksekutif yang menyusun draft atau konsep. Yuk kita bareng-bareng mengawinkan perspektif ekonomi, sosial, kemudian permasalahan masyarakat masa kini, kemudian dengan penyakit saat ini COVID-19 penyakit seolah-olah dinas kesehatan, masker dinas kesehatan, cuci tangan dinas kesehatan, program-programnya dinas kesehatan. Insya Allah nanti 2021 itu kami masukkan ke dalam masuk sublimasi, masuk pencegahan penyakit menular COVID-19. Kita anggap berdampingan. Sudah tidak perlu adanya seolah-olah, masih tetap kita jaga, Nah, dengan adanya perubahan ini, insya Allah kami punya potensi. Kemarin oleh para ahli sudah dinyatakan bahwa Kabupaten Tegal dibandingkan dengan indikator pertumbuhan ekonomi nasional yang bahkan sampai min, kita antara 2 sampai 4 masih, sehingga ini adalah modal pertumbuhan ekonomi modal. Memang angka kemiskinan meningkat, yaitu dari 6 menjadi 7 angka kemiskinan. Kemudian angka pengangguran juga meningkat. Ini kita akan kita benahi atau akan kita laksanakan treatment terapi. Karena ibarat pertumbuhan ekonomi ke COVID ini, kata ahli ya Mas, itu kayak penyakit stroke. Ini harus dipulihkan, stroke ringan, stroke berat, atau stroke sedang. Nah, terapinya harus berbeda. Maka harus kita terapi tepat dengan drug of choice, artinya terapi pilihan. Maka insya Allah dengan modal pertumbuhan ekonominya masih bagus 2-4. Ini Badan Statistik ya. Kemudian yang kedua, inflasinya masih terkendali 2,3,4. Nah, kemudian angka kemiskinan dan yang memang yang kemarin masuk 10 besar terendah di Jawa Tengah, bahkan di bawah nasional, dan Jawa Tengah ini meningkat 1%. Dan itu dampak dari COVID juga Pak ya? COVID-19 termasuk pengangguran. Insya Allah sudah ada treatment sehingga dengan arah kebijakan yang nantinya kita diskusikan, kita bicarakan bareng, kita ada peluang untuk merubah indikator-indikator kinerja RPJMD, kemudian di breakdown ke dalam program-program dan sasaran yang ada di dinas-dinas teknis, yang mana tadi adalah perkawinan antara ekonomi dan COVID-19. Mudah-mudahan masih memberikan harapan kepada masyarakat tentang kesejahteraan masyarakat dan perekonomian di Kabupaten Tegal. Di mana Kabupaten Tegal ini perlu diketahui, Kabupaten Tegal itu malah justru menurut ahli itu perekonomian sekarang itu yang 80% bahkan yang hidup itu adalah perekonomian kerakyatan, dari industri pengolahan, pertanian, dan perdagangan-perdagangan yang katakanlah seperti slumpring, PKL, itu malah justru menghidupi dari kita untuk hidup. Gitu. Saya kira gitu. Siap. Ada beberapa titik temu sebetulnya dari ikhtiar legislatif dan eksekutif, kira-kira bahwa eksekutif minta tolong bahwa ekonomi tetap kemudian menjadi garapan, karena bagaimanapun tadi ketika ngomong soal ekonomi maka sebetulnya ngomong juga soal pengangguran dan kemiskinan Pak, dan pastinya ini akan menjadi satu dampak yang serius di Kabupaten Tegal. Sebelumnya kalau saya dengar beberapa pidatonya Bupati bahwa angka kemiskinan waktu sebelum COVID itu cenderung menurun.
tapi pengangguran meningkat, kira-kira begitu. Nah ini juga perlu adanya ruang-ruang lahan baru untuk kemudian menampung soal pengangguran. Nah saya ke Pak Saifuddin soal bagaimana kacamata akademisi menangkap bahwa COVID ini sebagai sebuah takdir, kira-kira begitu. Tapi juga ikhtiar harus menjadi satu catatan kita untuk terus bergerak. Nah, kira-kira Pak Saifuddin punya satu oleh-oleh metodologi apa, atau kira-kira untuk sampai nggak kiamat kecil lah kira-kira gitu. Karena beberapa misalnya kalau terjadi inflasi besar-besaran atau misalnya terjadi pengangguran besar-besaran, ini kan ibaratnya tetap menjadi satu hal yang perlu kita antisipasi. Nah, apa yang menjadi catatan Pak Sep ngomong soal bagaimana COVID dan perencanaan pemerintah tegak, monggo Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.